Ya, ketemu lagi dengan Chris Production Channel. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Sobat, di part yang kedua ini, saya ajak kita untuk melihat bagaimana sih bentuk keteladanan dan kompetensi yang mau ditunjukkan oleh Paulus dalam teks bacaan surat Paulus kepada Titus di pasal yang pertama ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16 ini. Nah, kalau kita membaca bagian ini, poin yang pertama yang kita peroleh adalah apa? Ada di ayat yang pertama. Tujuan Paulus menulis surat ini ataupun juga menempatkan Titus di Pulau Kreta. Tujuannya adalah untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah. Nah, memelihara ini atau kata memelihara ini menjadi satu poin penting yang kadang-kala diabaikan. Saya bisa mengibaratkan seperti tanaman. Kalau kita ingin tanaman itu mendapatkan hasil yang terbaik, dia boleh bertumbuh dengan baik, maka dia harus dipelihara. Tidak hanya ditanam dan kemudian dibiarkan. Karena ingat, dia butuh makan. Dia juga butuh untuk dijaga, dirawat. Terlebih ketika bisa saja ada serangan gulma ataupun juga hama penyakit. Sehingga dengan demikian maka penting sekali pemeliharaan yang dimana di situ akan merujuk kepada tindakan merawat, menjaga, ya, memberi makan dan seterusnya. Begitu juga dengan iman, bahwa iman itu juga harus dipelihara. Iman itu harus dijaga, harus dirawat supaya dia akan terus berakar, bertumbuh dan pada akhirnya dia berbuah. Sehingga hal ini menjadi penting yang kadang-kala diabaikan atau jangan sampai itu diabaikan, apalagi bagi kita sebagai pelayan Tuhan. Kemudian berikut yang kedua adalah kalau kita melihat di sini ketika Paulus mengutus Titus untuk melaksanakan tanggung jawab pelayanan di Pulau Kreta, maka di ayat yang keempat ada ungkapan berkat dari Paulus kepada Titus. Nah, sobat, ini sebenarnya memberikan sebuah keteladanan bagi kita. Betapa penting kita untuk membangun relasi horizontal yang saling memberkati. Betapa indahnya hidup ini jika kita ada atau kita berada di dalam komunitas kebersamaan yang saling memberkati. Mulai dari apa? Ungkapan kita, kata-kata kita. Bagaimana kita berusaha dengan kata-kata kita, kita memberkati orang lain. Sehingga dengan demikian yang terjadi adalah kehidupan yang indah. Keberkatan Tuhan menjadi bagian kehidupan kita mulai dari kata-kata yang kita ungkapkan antara satu dengan yang lainnya. Apalagi di dunia sekarang ini, kita sudah berada di, kadang-kala orang bilang, dua dunia. Dunia nyata dan dunia maya. Nah, kadang-kala tidak sedikit konflik horizontal terjadi dalam kehidupan bersama oleh karena penyebabnya ungkapan-ungkapan kita itu bukan membawa berkat bagi orang lain, tetapi sebaliknya menyakiti orang lain melalui postingan-postingan di media sosial, di media atau di dunia maya. Sebab kadang-kala kita tidak berpikir bahwa ada ungkapan-ungkapan yang bisa menyakiti orang lain. Dan karena itu maka betapa penting kita untuk menjaga bagaimana supaya dengan bijaksana kita menggunakan media sosial. Bahwa kita harus mampu untuk malah melalui media sosial ini kita mampu untuk menciptakan hubungan atau relasi horizontal yang baik dengan membawa berkat kepada orang lain melalui postingan-postingan kita, dengan memberkati orang lain, dengan kata-kata yang memberi motivasi, kata-kata yang memberi semangat, kata-kata yang kemudian membangun, sehingga yang terjadi adalah orang lain terberkati oleh kita. Demikian pun juga tentu dalam kehidupan relasi di dunia nyata antara satu dengan yang lainnya. Lebih lagi bahwa kita perlu untuk membangun satu kebersamaan yang saling memberkati, mulai dari kata-kata. Kemudian poin yang ketiga, di sini kita melihat bagaimana strategi Paulus ketika dia hendak menjawab tantangan kala itu ketika di Pulau Kreta ini ada orang-orang yang disebut sebagai pengajar sesat, sehingga betapa penting untuk menghadapi itu dan menjawab itu. Strategi pelayanan yang ditunjukkan oleh Paulus adalah membangun teamwork, kerjasama tim. Dan karena itu kita melihat bagaimana bentuk kerjasama tim itu dibangun oleh Paulus melalui apa? Melalui Titus. Pertama dia mengutus Titus. Kemudian setelah itu dia minta Titus menetapkan para penatua seperti apa yang diungkapkan di ayatnya yang ke-6.
Di situ dikatakan di ayatnya yang kelima bahwa Titus dimintanya supaya menetapkan penatua-penatua di tiap-tiap kota. Jadi ini menunjukkan bahwa Paulus untuk menjawab tantangan pelayanan bagi jemaat kala itu, dia tidak menggunakan yang namanya one man show, tapi bagaimana dia menggunakan yang namanya tim. Karena persekutuan itu menjadi sesuatu yang lebih baik, persekutuan itu menjadi sesuatu yang lebih kuat dalam rangka untuk menghadapi setiap tantangan ataupun juga kebutuhan pelayanan. Apalagi sebagai gereja kita terpanggil untuk apa? Bersekutu, ya. Berarti kita bicara tentang membangun tim. Tuhan Yesus kita ingat, dia tidak bekerja sendiri, dia kemudian membangun tim, yaitu murid-muridnya, dan kemudian seterusnya seperti itu. Jadi betapa penting sebagai gereja kita juga perlu untuk membangun teamwork, yang dimana tentu kalau kita bicara tentang teamwork, di dalamnya bicara tentang apa? Kepercayaan, saling menghargai, saling mendoakan, saling mendukung, saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Sehingga dengan demikian kerjasama teamwork itu benar-benar terwujud dalam rangka untuk menghadapi setiap tantangan dan kebutuhan pelayanan. Nah, kalau kita bicara tentang teamwork yang diangkat oleh Paulus di sini, kita juga melihat bahwa ternyata untuk membangun teamwork itu tidak hanya asal jadi saja, bahwa perlu yang namanya mempersiapkan orang-orang yang punya kapasitas, orang-orang yang layak untuk dipakai menjadi alat dalam rangka tanggung jawab pelayanan ini. Karena itu maka kalau kita baca di ayat 6 sampai ayat yang ke-9, bagaimana syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang penatua, seorang penilik jemaat. Artinya bahwa orang yang tidak kita pakai, orang yang tidak menjadi tim, itu juga harus punya kapasitas, punya kualitas yang layak patut untuk diteladani, yang punya kompetensi, kemampuan. Nah, itu berarti bahwa ini juga memacu kita. Apakah kita sebagai pelayan Tuhan, kita untuk bagaimana kita memperlengkapi diri kita. Apakah kita layak? Apakah kita punya kapasitas itu? Apakah kita punya kualitas itu? Dimulai dari bagaimana kita membangun itu dari kehidupan keluarga, dalam kehidupan pribadi kita. Sehingga dengan demikian, itu akan menjadi modal penting untuk bagaimana kita menjadi bagian dalam tim, dalam rangka untuk menjawab tantangan dan kebutuhan pelayanan yang ada. Nah, itulah poin-poin penting yang saya peroleh dalam bagian bacaan surat Paulus kepada Titus pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-16 ini, berkenaan dengan bentuk keteladanan dan kompetensi yang disampaikan atau yang ditunjukkan oleh Paulus. Dan semoga ini akan menjadi sebuah pemahaman bersama bagi kita, tapi juga sekaligus itu akan memberi motivasi bagi kita untuk bagaimana kita menjadi teladan yang memiliki sebagai pelayan Tuhan dan memiliki kompetensi dalam rangka terus mengembangkan kehidupan kita guna menjawab tantangan dan kebutuhan pelayan sebagai seorang pelayan Tuhan. Tuhan berkati.